Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Kesempatan ini saya ingin membahas tentang yang tidak terlihat dan tidak terasa, karena ada permintaan dari subscriber ya. Beliau minta keterangan atau contoh lah ya tentang yang tidak terlihat dan tidak terasa. Yang tidak terlihat dan tidak terasa, kalau kita singkatkan, arti singkatnya saja, yang tidak terlihat dan tidak terasa itu kan piningit, tersembunyi. Jadi jika ada yang ingin tahu tentang yang tidak terlihat dan tidak terasa, itulah satria yang disebut satria piningit, kesatria yang ingin mencari yang tersembunyi. Tonton saja dari awal sampai akhir. Bicara yang tidak terlihat dan tidak terasa, gitu ya. Yang tidak terlihat dan tidak terasa itulah sesuatu yang tersembunyi atau piningit itu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena ilmu kehidupan itu yaitu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Seperti apa yang tersurat? Contoh, yang tersurat itu misalkan nih, yang disebut kiamat misalkan nih, kiamat misalkan. Nah, kiamat, ciri-ciri kiamat dalam Islam yaitu muncul Dajjal, kan seperti itu ya. Kiamat itu terjadi karena Dajjal ini kan ingin diakui Tuhan, kan seperti itu. Nah, apa sih yang tidak terlihat dan tidak terasa? Yang tidak terlihat dan tidak terasa itu kita cari yang tersiratnya di balik ciri-ciri tersebut. Kiamat yaitu berarti berakhirlah kehidupan, seperti itu ya. Kiamat, berakhirlah kehidupan, itu kita akan berimajinasi akan kehancuran alam semesta ini. Terus Dajjal, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yaitu mata satu, ingin diakui Tuhan, kan seperti itu. Itu ciri-ciri Dajjal. Kita akan berimajinasi orang yang bermata satu gitu. Terus ingin diakui Tuhan, kita akan berimajinasi bahwa nanti seseorang ingin diakui atau ingin ibaratnya seperti Firaun lah, diakui Tuhan seperti itu gitu kan. Nah, itu kan imajinasi, itu yang terlihat. Nah, yang tidak terlihat itu seperti apa? Yang tidak terlihat itu sesuatu yang baru, fresh, agar kehidupan kita tuh tidak monoton. Hidup kita, pemikiran kita, sudut pandang kita itu akan penuh warna, bukan hanya sekedar hitam dan putih saja. Seperti apa sudut pandang hitam dan putih? Sudut pandang hitam dan putih kan hanya tahu baik dan buruknya saja. Sedangkan kalau sudut pandang berwarna, baik, buruk, dan manfaat. Nah, yang tidak terlihat dan tidak terasa itu kita harus mencari
manfaat, mencari kebaikan di balik keburukan yang tidak terlihat dan tidak terasa. Terpingit itu yang akan bisa mencerahkan menjadi matahari. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan ibaratnya pembelajaran apa yang pernah kakek saya ajarkan pada saya, yaitu tentang kehidupan. Beliau mengajarkan hidup ini jalani saja dengan apa? Pasrah, ikhlas dan ridho. Kenapa sih seperti itu? Karena dalam Quran ayat Al-Fatihah itu induk dari semuanya. Nah, sementara ikhlas, fasah, ridho itu inti sari Al-Fatihah. Nah, ikhlas, fasah, ridho intisari Al-Fatihah. Apa kita bisa mencari dalam Al-Fatihah tersebut intisarinya ikhlas, fasah, ridho? Itu kan tidak terlihat dan tidak terasa. Terpingit hanya kesatria yang bisa mempelajari yang seperti itu. Nah, para kesatria ini mencari yang terpingit. Inilah yang disebut satria piningit. Seperti itu. Para kesatria mencari yang terpingit untuk dijadikan matahari, untuk dijadikan penerang, untuk dijadikan mercusuar. Yang terpingit-terpingit ini, apa yang terpingit-terpingit ini? Kebenaran yang sifatnya tersembunyi. Itulah satria piningit, kesatria yang bisa mencari yang terpingit, yang tidak terlihat dan tidak terasa. Seperti tadi, Dajjal mata satu. Nah, itu apa? Yang terpingitnya, yang tidak terlihat dan tidak terasanya itu apa? Mata satu itu bukan begini, tapi mata satu itu adalah mata itu kan buat memandang, atau dalam istilah, kenapa matanya satu? Nih, ketika kita mempelajari sesuatu, jangan memandang dengan sebelah mata. Memandang sesuatu tuh kita harus begini. Jangan memandang dengan sebelah mata. Ibarat nih saya menerangkan sesuatu seperti ini, jika belum bisa memahami, jangan dianggap sebelah mata. Jangan memandang saya sebelah mata jika belum memahami. Kalau orang yang sudah memahami apa yang saya sampaikan, nah itu kan sudah terbuka kedua matanya. Nah, itu yang tidak terlihat dan tidak terasa ilmunya. Piningit itu. Orang yang tidak tahu tentang mata satu ini, atau sebelah mata, atau ciri-ciri Dajjal tentang mata satu ini kan jadi tahu. Nah, itu kan jadi matahari, jadi terterangkan, tercerahkan. Itu kan mataharinya. Kita tuh jadi tahu nih. Nah, itu kan jadi tercerahkan. Itu kan ibaratnya ketika kita mendapatkan sesuatu tentang kebingungan dalam pembelajaran kita, dalam sudut pandang kita, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang bisa menenangkan hati dan pikirannya, bahwa apa yang kita cari tuh ternyata ini. Nah, itu kan SP disebutnya, sang pencerah, atau orang-orang yang menyampaikan keterangan yang sifatnya piningit, kemudian yang mendengarkannya mendapatkan pencerahan dan terasa oleh orang tersebut. Nah, yang menyampaikan kan sang pencerah, SP itu.
saya jelaskan juga barusan itu yang tidak terlihat dan tidak terasa. Makanya yang tidak terlihat dan tidak terasa itu kan luas maknanya. Itulah piningit. Dajjal ingin diakui Tuhan secara kasar atau imajinasi kita manusia, pasti manusia yang ingin nih saya Tuhan, seperti Firaun gitu kan. Nah itu kan imajinasi, itu yang terlihat karena berimajinasi. Tapi kalau yang tidak terlihat dan tidak terasa tentang Dajjal ingin diakui Tuhan itu, yaitu kita belajar tentang ketuhanan dari satu sudut pandang, atau yang disebut Dajjal bermata satu. Tidak mau menerima pembelajaran ketuhanan ini dari sudut pandang yang lain. Tadi sempat pencahayaannya agak berkedip ya. Mungkin apa yang saya sampaikan juga cukup lumayan energinya dan dapat gangguan juga, tapi tidak apa-apa. Coba saya lanjutkan, kalau masih ada gangguan mungkin tidak saya upload konten ini karena mungkin bisa jadi belum waktunya. Nah, seperti itu. Dajjal ingin diakui Tuhan itu, yaitu kita belajar tentang ilmu ketuhanan berdasarkan sudut pandang yang tidak lengkap, atau istilahnya nih, mata sebelah bermata satu. Tidak mau mempelajari tentang ketuhanan dari sudut pandang yang lain. Nah itu kita terjebak. Makanya dalam konten kemarin banyak orang yang menuhankan Dajjal. Mereka tuh tidak sadar seperti itu. Makanya pentingnya eling dan waspada itu, supaya kita tuh eling, sadar bahwa apa yang kita pelajari itu sudah benar atau tidak. Jadikanlah setiap apa yang kita dapat referensi untuk diri pribadi. Jangan sampai kita ini dikendalikan oleh apa yang kita pelajari. Kan banyak tuh yang dikendalikan oleh apa yang mereka kendalikan, gitu kan. Membunuh orang kafir halal, nah itu kan sudah sesat. Di mana orang membunuh halal, gitu kan. Tidak ada orang yang membunuh halal. Mau seburuk-buruknya itu manusia, tetap mereka ciptaan yang maha kuasa. Karena manusia itu masih bernapas, masih hidup di dunia ini. Tuhan saja masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Kenapa kita manusia tidak? Apa kita mau melangkahi yang maha kuasa? Nah, sudut pandang seperti yang saya bilang tadi, bahwa halalnya membunuh kafir misalkan. Nah, seperti itu kan sudah menuhankan Dajjal ya. Pembahasan ini kan dalam, bebas jika ingin mengatakan saya ibaratnya menyesatkan atau apa, ya bebas gitu. Karena ada juga yang bisa menerima apa yang saya sampaikan, seperti itu kan. Berarti
Artinya apa? Ketika ada orang yang bisa menerima apa yang saya sampaikan, gitu kan, mereka tidak merasa bahwa saya menyesatkan mereka, karena mereka tahu tentang yang terpingit ini, yang tidak terlihat dan tidak terasa, ilmu yang maha kuasa. Makanya apa? Kekuatan luar biasa Ksatria Piningin. Yang luar biasanya itu bukan orangnya, tapi Allahnya, karena tiada bandingannya. Kenapa seperti itu? Di awal video, di awal konten ini saya menerangkan, saya berpendidikan minim, hanya sekedar lulusan SD. Jika Allah berkehendak, ya saya bisa menerangkan yang seperti ini. Ini kan karena kebesarannya, Allahu Akbar. Seperti itu kan? Karena lampunya berkedip-kedip, energinya cukup lumayan besar. Saya sudahi dulu pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.